Bos toko roti Lindayes Patisserie & Coffee membantah beberapa pernyataan yang disampaikan oleh Dwi Ayu Darmawati, korban penganiayaan George Sugama Halim. Dwi Ayu Darmawati sempat menyampaikan jika tak mendapat gaji selama 3 bulan saat bekerja di Lindayes Patisserie & Coffee. Namun pernyataan Dwi Ayu pun dibantah oleh Linda sebagai pemilik toko. Apa yang disampaikan Dwi Ayu dianggap bohong. Linda mengaku sudah meminta korban untuk datang ke tokonya. Namun Ayu menolak dengan alasan tidak diperbolehkan orang tuanya. Itu bohong, Dwi Ayu bilang 3 bulan gaji tak dibayar. Saya sudah suruh dia datang suruh temui saya dia tidak mau. Kalau dia benar dia pasti mau dong temui saya. Dia beralasan tidak dibolehkan sama orang tuanya, kata Linda lewat YouTube Intens Investigasi, Rabu, tanggal 18 Desember tahun 2024. Selain itu, adik George juga menegaskan masalah gaji ditahan juga karena ada faktor pekerjaan bukan urusan personal. Untuk yang masalah gaji ditahan itu sebenarnya ada faktor lain yang tidak bisa kita sebutkan karena urusan pekerjaan. Yang pasti alasannya bukan urusan personal, melainkan berkaitan dengan urusan pekerjaan profesional, tegasnya. Diketahui, Ayu baru bekerja di toko roti tersebut selama 5 bulan, namun Ayu mengaku gajinya menunggak 3 bulan. Linda Pancawati, bos toko roti juga membantah isu mengutus pengacara penipu supaya kasus anaknya George Sugama Halim menganiaya karyawati tidak berlanjut. Ia mengaku tidak mengetahui hal tersebut. Bahkan dirinya pun mengaku kaget dengan isu yang beredar. Kita sama sekali tidak tahu. Kita juga kaget, kok bisa, kata Linda lewat YouTube Intens Investigasi, Rabu, tanggal 18 Desember tahun 2024. Menurut Linda, jika merasa ditipu pengacaranya, seharusnya Ayu mengejar pengacara bukan dirinya turut menjadi kena imbas. Kalau merasa ditipu pengacaranya, ya kejar pengacaranya, kenapa kok malah saya? Aneh kan, mereka yang ambil duit saya yang kena, ujarnya. Kok bisa dia pakai pengacara, saya sendiri gak pakai pengacara, sambungnya. Sementara adik George menegaskan bahwa pihak keluarganya baru bertemu dengan pengacara Ayu. Sebenarnya kalau dari pihak kita juga baru dengar ceritanya tadi. Karena pada dasarnya kita aja baru ketemu dengan Pak Sudarta itu baru kemarin rekomendasi dari Polres, kata adik George Sugama. Menurutnya, jika pihak keluarganya merekomendasikan salah satu pengacara untuk menjadi pengacara Ayu, kenapa pihaknya baru bertemu kemarin? Sedangkan kalau kita rekomendasikan kuasa hukum yang lain, kenapa kita baru ketemu kemarin sama Pak Sudarta di sini? Jelasnya. Kendati begitu, ia menyarankan Ayu untuk melaporkan ke polisi jika merasa dirugikan nama baiknya. Kalau memang merasa dirugikan secara nama baik, secara material laporkan ke kepolisian, buktinya pun kasus ini diselesaikan, terangnya. Laporkan saja organisasinya, ada ranahnya biar nanti Dewan Penghormatan yang mengambil tindakan kepada pengacara tersebut, sambungnya. Dwi Ayu Darmawati, korban penganiayaan anak bos toko roti di Jakarta Timur, mengaku sempat mendapat bantuan dari pengacara yang ternyata kiriman ibu pelaku bernama Linda. Ayu bercerita awalnya tak mengetahui bahwa pengacara yang membantunya saat itu adalah pengacara yang berafiliasi dengan pelaku. Pengacara itu, kata Ayu, mengaku berasal dari lembaga bantuan hukum, lebih, yang diutus oleh Polda. Namun, ia tak mengetahui lebih yang dimaksud itu. Setelah mengetahui ternyata pengacara itu dikirim dari pihak pelaku, Ayu pun memutuskan untuk mengganti pengacaranya. Namun, pengacara baru Ayu justru juga tak memberikan jalan terang proses perkara ini. Ayu mengaku orang tuanya harus menjual sepeda motor untuk menyewa pengacara itu. Pengacara itu, kata Ayu, selalu meminta uang. Buntut aksi George Sugama Halim yang diduga menganiaya pegawainya, keluarga kini mengaku mendapat teror dari nomor misterius. Buntut aksi George Sugama Halim yang diduga menganiaya pegawainya, keluarga kini mengaku mendapat teror dari nomor misterius. Ia pun menunjukkan satu bukti chat yang bernada intimidatif terhadap dirinya kepada awak media pada Selasa 18 Desember.
Padahal pihak George telah menyerahkan pelaku kepada polisi dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Linda berharap agar kasus ini tidak melebar kemana-mana dan tidak ada lagi upaya intimidasi terhadapnya ataupun keluarganya. Sebelumnya, Dwi Ayu Darmawati, 19, karyawati toko roti di Cakung menjadi korban penganiayaan oleh anak bos toko roti tersebut, George Sugama Halim. Setelah kasus itu viral, ia lalu ditangkap dan dijadikan tersangka. Akal bulus pengacara tipu Dwi Ayu Darmawati, pegawai yang jadi korban anak bos toko roti diungkap kuasa hukum baru. Rupanya pengacara itu kerap meminta uang untuk alasan operasional menangani kasus. Namun seiring berjalannya waktu, kasus penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti itu justru mandek, bahkan pelaku George, 35, sempat kabur hingga keluar kota. Awalnya, saat kejadian penganiayaan itu Ayu langsung melapor ke kantor polisi, namun sempat 2 kali ditolak. Setelah itu Ayu pun akhirnya disuruh lapor ke Polres Jakarta Timur. Di awal laporan itu Ayu ternyata diam-diam disiapkan pengacara oleh pihak ibunda pelaku. Namun saat bertemu dengan sang pengacara, Ayu akhirnya tahu kalau itu kiriman dari orang tua pelaku. Namun ia mengaku tak tahu siapa nama pengacaranya saat itu. Akhirnya ibunda Ayu memutuskan untuk ganti pengacara, hingga berakhir justru ditipu. Bahkan ibunya sampai menjual motor untuk membayar sang pengacara. Itu dari pihak pelaku. Dia ngakunya dari LBH, utusan dari Polda. Oh, LBH utusan dari Polda? Iya, dia ngakunya. LBH apa? Disebutin aja mungkin. Kurang tahu. Dia ngomong itu aja. Oke, ngakui dari LBH ya, tapi Mbak belakangan tahu itu dari pelaku. Gitu. Awalnya nggak tahu. Oke. Terus pas pertemuan di Polres pengen BAP, di situ dia ngasih tahu kalau dia disuruh sama bos saya. Siapa namanya? Absya. Nama pengacaranya? Nama pengacaranya? Enggak. Pengacaranya siapa namanya? Bosnya siapa namanya? Pengacaranya saya nggak tahu namanya. Iya, nama Bosnya, bos Anda siapa? OS toko roti yang anaknya jadi tersangka penganiayaan pegawai rupanya tak membela sang anak. Sang bos justru menyarankan Dwi Ayu Darmawati untuk melaporkan anaknya, George Sugama Halim, 35, ke polisi. Bahkan, usai mengalami penganiayaan, Ayu juga dibawa oleh sang bos ke klinik untuk mengobati lukanya. Ayu juga menjelaskan kalau bosnya juga sempat memberikan pengacara untuk Ayu. Penganiayaan yang dilakukan George terhadap Ayu itu ternyata disaksikan pula oleh sang bos. Bahkan ayah George yang menyarankan Ayu untuk melaporkan anaknya ke polisi. Setelah itu Ayu langsung melaporkan penganiayaan itu ke Polsek Rawamangun, kemudian ke Polsek Cakung, hingga akhirnya ke Polres Jakarta Timur. Di awal penanganan kasus, Ayu bahkan disiapkan pengacara oleh ibunda George. Saya sempat dikirimin pengacara dari pihak pelaku. Tapi awalnya saya gak tahu kalau itu dari pihak pelaku. Dia ngakunya dari lebih, utusan dari Polda, ungkap Ayu. Namun saat bertemu dengan sang pengacara, Ayu akhirnya tahu kalau itu dari pihak pelaku.
Terungkap besaran gaji karyawan yang disiksa anak bos toko roti di Cakung, Jakarta. Walau gajinya kecil, tapi ternyata anak bos toko roti itu masih tak mampu membayarnya. Dwi Ayu Darmawati menjadi korban kekerasan yang dilakukan anak bos toko roti, George Suguma Halim. Ayu menjadi korban George di toko roti Lindayes Patisserie and Cafe, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur. George Suguma Halim merupakan kepala cabang di toko tersebut. Sedangkan Dwi Ayu Darmawati baru 5 bulan bekerja. Selama bekerja ia digaji rendah. 5 bulan, gajinya 2,1 juta rupiah, kata Ayu. Walau gaji kecil, tapi Ayu mengaku George Suguma Halim justru belum memberikan gajinya tersebut. Gaji bulan Oktober belum dibayarkannya, kata kuasa hukum Ayu, Jainuddin. Ia pun meminta agar perusahaan segera mengeluarkan gaji Ayu. Kepala bos pemilik bos roti ini tolong dibayarkan, karena itu akan menimbulkan perkara baru, kata Jainuddin. Meski gajinya kecil, tapi Ayu kerap kali menerima perlakuan kasar dari George Suguma Halim. Lempar tempat solasi dilempar ke kaki, sama dilempar meja tapi gak kena. Untungnya dilerai sama teman saya. Yang lainnya cuma omongan aja, kata Dwi Ayu Darmawati. Puncaknya 17 Oktober 2024 lalu, George Suguma Halim baru datang dan memesan makanan lewat ojek online. Setelah makanan datang, ia menyuruh Ayu membawakannya ke kamar pribadi, tapi ditolak. Bukan hanya itu saja, George Suguma Halim juga menghina Dwi Ayu Darmawati. Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman langsung bisa membaca terkait isu yang muncul bahwa George Sugama Halim mengidap gangguan mental. Seperti diketahui, George adalah anak bos toko kue Lindayes yang menganiaya dan menghina pegawainya, Dwi Ayu Darmawati. Isu George idap gangguan mental sendiri dimunculkan oleh akun Instagram Lindayes, yang merupakan bisnis keluarga tersangka. Habibur Rahman meminta agar hal tersebut tidak menjadi alasan pemaaf terhadap George yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Terlebih, merujuk pasal 44 KUHP, orang dengan gangguan jiwa, ODGJ, bisa saja lepas dari hukum karena dianggap tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini disampaikan saat rapat dengar pendapat, RDP, yang diantaranya diikuti Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nikolas Ari Lilipali, dan korban Dwi Ayu Darmawati. Jadi begini Pak Kapolres, jangan sampai itu nanti diarahkan menjadi alasan pemaaf ketidaknormalan dia dalam konteks kemanusiaan memang begitu tega, kata Habibur Rahman, Selasa, 17 Desember 2024. Menurutnya tindakan George melempar patung, kursi, mesin edisi, dan loyang kue hingga Dwi mengalami pendarahan di kepala dan memar di sekujur tubuh sudah terlampau tega. Komisi 3 DPR RI juga meyakini bahwa secara hukum George yang dijerat pasal 351 ayat 1, dan atau pasal 351 ayat 2 KUHP dapat mempertanggungjawabkan secara hukum. Melempar perempuan dengan alat-alat sebesar itu memang nggak masuk nalar. Tapi dalam konteks hukum saya sangat yakin orang ini bisa bertanggung jawab secara hukum, ujarnya. Habibur Rahman juga meminta Kombes Nikolas Ari Lilipali agar selama masa penahanan terhadap George di Mapolres Metro Jakarta Timur tidak ada perlakuan khusus diberikan. George ditahan terhitung Senin, 17 Desember 2024, atau bersamaan saat dia ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan oleh penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Minta tolong diperlakukan sebagaimana tahanan yang lain. Ditahan ya kan Pak sekarang? Iya, ditahan sebagaimana tahanan lain, jangan ada keistimewaan apapun kepada orang ini, itu turnya.
Seorang wanita berinisial D, 19, pegawai toko roti di Cakung, Jakarta Timur, menjadi korban penganiayaan anak majikannya. Pelaku penganiayaan bernama George Sugama Halim. Kasus penganiayaan terjadi Kamis 17 Oktober. D mengaku telah berhenti bekerja di toko roti tersebut, namun pemilik toko roti belum membayarkan gajinya. Menurut D, sejumlah karyawan lain juga dipersulit ketika meminta gajinya dibayarkan. Akibat penganiayaan yang dialaminya, D mengalami pendarahan, memar di tangan, kaki, paha, dan pinggang. Ia juga masih trauma dan terus memikirkan kasus penganiayaan yang dialami. Saat buat laporan, D sudah lakukan visum di RS Polri Kramat Jati dan menyerahkan video aksi penganiayaan, namun D mengaku dapat ancaman saat buat laporan. Bos toko roti Lindayas Patisserie & Coffee membantah beberapa pernyataan yang disampaikan oleh Dwi Ayu Darmawati, korban penganiayaan George Sugama Halim. Dwi Ayu Darmawati sempat menyampaikan jika tak mendapat gaji selama 3 bulan saat bekerja di Lindayas Patisserie & Coffee. Namun pernyataan Dwi Ayu pun dibantah oleh Linda sebagai pemilik toko. Apa yang disampaikan Dwi Ayu dianggap bohong. Linda mengaku sudah meminta korban untuk datang ke tokonya. Namun Ayu menolak dengan alasan tidak diperbolehkan orang tuanya. Itu bohong, Dwi Ayu bilang 3 bulan gaji tak dibayar. Saya sudah suruh dia datang, suruh temui saya, dia tidak mau. Kalau dia benar dia pasti mau dong temui saya. Dia beralasan tidak dibolehkan sama orang tuanya, kata Linda lewat YouTube Intens Investigasi, Rabu, tanggal 18 Desember tahun 2024. Selain itu, adik George juga menegaskan masalah gaji ditahan juga karena ada faktor pekerjaan bukan urusan personal. Untuk yang masalah gaji ditahan itu sebenarnya ada faktor lain yang tidak bisa kita sebutkan karena urusan pekerjaan. Yang pasti alasannya bukan urusan personal, melainkan berkaitan dengan urusan pekerjaan profesional, tegasnya. Diketahui, Ayu baru bekerja di toko roti tersebut selama 5 bulan, namun Ayu mengaku gajinya menunggak 3 bulan. Linda Pancawati, bos toko roti, juga membantah isu mengutus pengacara penipu supaya kasus anaknya George Sugama Halim menganiaya karyawati tidak berlanjut. Ia mengaku tidak mengetahui hal tersebut. Bahkan dirinya pun mengaku kaget dengan isu yang beredar. Kita sama sekali tidak tahu. Kita juga kaget, kok bisa, kata Linda lewat YouTube Intens Investigasi, Rabu, tanggal 18 Desember tahun 2024. Menurut Linda, jika merasa ditipu pengacaranya, seharusnya Ayu mengejar pengacara bukan dirinya turut menjadi kena imbas. Kalau merasa ditipu pengacaranya, ya kejar pengacaranya, kenapa kok malah saya? Aneh kan? Mereka yang ambil duit saya yang kena, ujarnya. Kok bisa dia pakai pengacara? Saya sendiri gak pakai pengacara, sambungnya. Sementara adik George menegaskan bahwa pihak keluarganya baru bertemu dengan pengacara Ayu. Sebenarnya kalau dari pihak kita juga baru dengar ceritanya tadi. Karena pada dasarnya kita aja baru ketemu dengan Pak Sudarta itu baru kemarin rekomendasi dari Polres, kata adik George Sugama. Menurutnya, jika pihak keluarganya merekomendasikan salah satu pengacara untuk menjadi pengacara Ayu, kenapa pihaknya baru bertemu kemarin? Sedangkan kalau kita rekomendasikan kuasa hukum yang lain, kenapa kita baru ketemu kemarin sama Pak Sudarta di sini? Jelasnya. Kendati begitu, ia menyarankan Ayu untuk melaporkan ke polisi jika merasa dirugikan nama baiknya. Kalau memang merasa dirugikan secara nama baik, secara material laporkan ke kepolisian, buktinya pun kasus ini diselesaikan, terangnya. Laporkan saja organisasinya, ada ranahnya, biar nanti Dewan Penghormatan yang mengambil tindakan kepada pengacara tersebut, sambungnya. Dwi Ayu Darmawati, korban penganiayaan anak bos toko roti di Jakarta Timur, mengaku sempat mendapat bantuan dari pengacara yang ternyata kiriman ibu pelaku bernama Linda. Ayu bercerita awalnya tak mengetahui bahwa pengacara yang membantunya saat itu adalah pengacara yang berafiliasi dengan pelaku. Pengacara itu, kata Ayu, mengaku berasal dari lembaga bantuan hukum, lebih, yang diutus oleh Polda. Namun,
Ia tak mengetahui lebih yang dimaksud itu. Setelah mengetahui ternyata pengacara itu dikirim dari pihak pelaku, Ayu pun memutuskan untuk mengganti pengacaranya. Namun, pengacara baru Ayu justru juga tak memberikan jalan terang proses perkara ini. Ayu mengaku orang tuanya harus menjual sepeda motor untuk menyewa pengacara itu. Pengacara itu, kata Ayu, selalu meminta uang. Buntut aksi George Sugama Halim yang diduga menganiaya pegawainya, keluarga kini mengaku mendapat teror dari nomor misterius. Buntut aksi George Sugama Halim yang diduga menganiaya pegawainya, keluarga kini mengaku mendapat teror dari nomor misterius. Ia pun menunjukkan satu bukti chat yang bernada intimidatif terhadap dirinya kepada awak media pada Selasa 18 Desember. Padahal pihak George telah menyerahkan pelaku kepada polisi dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Linda berharap agar kasus ini tidak melebar kemana-mana dan tidak ada lagi upaya intimidasi terhadapnya ataupun keluarganya. Sebelumnya, Dwi Ayu Darmawati, 19, karyawati toko roti di Cakung menjadi korban penganiayaan oleh anak bos toko roti tersebut, George Sugama Halim. Setelah kasus itu viral, ia lalu ditangkap dan dijadikan tersangka. Akal bulus pengacara tipu Dwi Ayu Darmawati, pegawai yang jadi korban anak bos toko roti diungkap kuasa hukum baru. Rupanya pengacara itu kerap meminta uang untuk alasan operasional menangani kasus. Namun seiring berjalannya waktu, kasus penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti itu justru mandek, bahkan pelaku George, 35, sempat kabur hingga keluar kota. Awalnya, saat kejadian penganiayaan itu Ayu langsung melapor ke kantor polisi, namun sempat 2 kali ditolak. Setelah itu Ayu pun akhirnya disuruh lapor ke Polres Jakarta Timur. Di awal laporan itu Ayu ternyata diam-diam disiapkan pengacara oleh pihak ibunda pelaku. Namun saat bertemu dengan sang pengacara, Ayu akhirnya tahu kalau itu kiriman dari orang tua pelaku. Namun ia mengaku tak tahu siapa nama pengacaranya saat itu. Akhirnya ibunda Ayu memutuskan untuk ganti pengacara, hingga berakhir justru ditipu. Bahkan ibunya sampai menjual motor untuk membayar sang pengacara. Itu dari pihak pelaku. Dia ngakunya dari LBH, utusan dari Polda. LBH utusan dari Polda. Iya, dia ngakunya. LBH apa? Disebutin aja mungkin. Kurang tahu. Dia ngomong itu aja. Oke, ngakui dari LBH ya, tapi Mbak belakangan tahu itu dari pelaku. Gitu. Awalnya nggak tahu. Oke. Terus pas pertemuan di Polres pengen BAP, di situ dia ngasih tahu kalau dia disuruh sama bos saya. Siapa namanya? Absya. Nama pengacaranya. Nama pengacaranya? Enggak. Pengacaranya siapa namanya? Bosnya siapa namanya? Pengacaranya saya nggak tahu namanya. Iya, nama Bosnya, bos Anda siapa? OS toko roti yang anaknya jadi tersangka penganiayaan pegawai rupanya tak membela sang anak. Sang bos justru menyarankan Dwi Ayu Darmawati untuk melaporkan anaknya, George Sugama Halim, 35, ke polisi.
Bahkan, usai mengalami penganiayaan, Ayu juga dibawa oleh sang bos ke klinik untuk mengobati lukanya. Ayu juga menjelaskan kalau bosnya juga sempat memberikan pengacara untuk Ayu. Penganiayaan yang dilakukan George terhadap Ayu itu ternyata disaksikan pula oleh sang bos. Bahkan ayah George yang menyarankan Ayu untuk melaporkan anaknya ke polisi. Setelah itu Ayu langsung melaporkan penganiayaan itu ke Polsek Rawamangun, kemudian ke Polsek Cakung, hingga akhirnya ke Polres Jakarta Timur. Di awal penanganan kasus, Ayu bahkan disiapkan pengacara oleh ibunda George. Saya sempat dikirimin pengacara dari pihak pelaku. Tapi awalnya saya gak tahu kalau itu dari pihak pelaku. Dia ngakunya dari lebih, utusan dari Polda, ungkap Ayu. Namun saat bertemu dengan sang pengacara, Ayu akhirnya tahu kalau itu dari pihak pelaku. Terungkap besaran gaji karyawan yang disiksa anak bos toko roti di Cakung, Jakarta. Walau gajinya kecil, tapi ternyata anak bos toko roti itu masih tak mampu membayarnya. Dwi Ayu Darmawati menjadi korban kekerasan yang dilakukan anak bos toko roti, George Suguma Halim. Ayu menjadi korban George di toko roti Lindayes Patisserie & Cafe, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur. George Suguma Halim merupakan kepala cabang di toko tersebut. Sedangkan Dwi Ayu Darmawati baru 5 bulan bekerja. Selama bekerja ia digaji rendah. 5 bulan, gajinya 2,1 juta rupiah, kata Ayu. Walau gaji kecil, tapi Ayu mengaku George Suguma Halim justru belum memberikan gajinya tersebut. Gaji bulan Oktober belum dibayarkannya, kata kuasa hukum Ayu, Jainuddin. Ia pun meminta agar perusahaan segera mengeluarkan gaji Ayu. Kepala bos pemilik bos roti ini tolong dibayarkan, karena itu akan menimbulkan perkara baru, kata Jainuddin. Meski gajinya kecil, tapi Ayu kerap kali menerima perlakuan kasar dari George Suguma Halim. Lempar tempat solasi dilempar ke kaki, sama dilempar meja tapi gak kena. Untungnya dilerai sama teman saya. Yang lainnya cuma omongan aja, kata Dwi Ayu Darmawati. Puncaknya 17 Oktober 2024 lalu, George Suguma Halim baru datang dan memesan makanan lewat ojek online. Setelah makanan datang, ia menyuruh Ayu membawakannya ke kamar pribadi, tapi ditolak. Bukan hanya itu saja, George Suguma Halim juga menghina Dwi Ayu Darmawati. Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman langsung bisa membaca terkait isu yang muncul bahwa George Sugama Halim mengidap gangguan mental. Seperti diketahui, George adalah anak bos toko kue Lindayes yang menganiaya dan menghina pegawainya, Dwi Ayu Darmawati. Isu George idap gangguan mental sendiri dimunculkan oleh akun Instagram Lindayes, yang merupakan bisnis keluarga tersangka.
Habibur Rahman meminta agar hal tersebut tidak menjadi alasan pemaaf terhadap George yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Terlebih, merujuk pasal 44 KUHP, orang dengan gangguan jiwa, ODGJ, bisa saja lepas dari hukum karena dianggap tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini disampaikan saat rapat dengar pendapat, RDP, yang diantaranya diikuti Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nikolas Ari Lilipali, dan korban Dwi Ayu Darmawati. Jadi begini Pak Kapolres, jangan sampai itu nanti diarahkan menjadi alasan pemaaf ketidaknormalan dia dalam konteks kemanusiaan memang begitu tega, kata Habibur Rahman, Selasa, 17 Desember 2024. Menurutnya tindakan George melempar patung, kursi, mesin EDC, dan loyang kue hingga Dwi mengalami pendarahan di kepala dan memar di sekujur tubuh sudah terlampau tega. Komisi 3 DPR RI juga meyakini bahwa secara hukum George yang dijerat pasal 351 ayat 1, dan atau pasal 351 ayat 2 KUHP dapat mempertanggungjawabkan secara hukum. Melempar perempuan dengan alat-alat sebesar itu memang nggak masuk nalar, tapi dalam konteks hukum saya sangat yakin orang ini bisa bertanggung jawab secara hukum, ujarnya. Habibur Rahman juga meminta Kombes Nikolas Ari Lilipali agar selama masa penahanan terhadap George di Mapolres Metro Jakarta Timur tidak ada perlakuan khusus diberikan. George ditahan terhitung Senin, 17 Desember 2024, atau bersamaan saat dia ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan oleh penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Minta tolong diperlakukan sebagaimana tahanan yang lain. Ditahan ya kan Pak sekarang? Iya, ditahan sebagaimana tahanan lain, jangan ada keistimewaan apapun kepada orang ini, itu turnya. Seorang wanita berinisial D, 19, pegawai toko roti di Cakung, Jakarta Timur, menjadi korban penganiayaan anak majikannya. Pelaku penganiayaan bernama George Sugama Halim, kasus penganiayaan terjadi Kamis 17 Oktober. D mengaku telah berhenti bekerja di toko roti tersebut, namun pemilik toko roti belum membayarkan gajinya. Menurut D, sejumlah karyawan lain juga dipersulit ketika meminta gajinya dibayarkan. Akibat penganiayaan yang dialaminya, D mengalami pendarahan, memar di tangan, kaki, paha, dan pinggang. Ia juga masih trauma dan terus memikirkan kasus penganiayaan yang dialami. Saat buat laporan, D sudah lakukan visum di RS Polri Kramat Jati dan menyerahkan video aksi penganiayaan, namun D mengaku dapat ancaman saat buat laporan. Bos toko roti Lindayes Patisserie & Coffee membantah beberapa pernyataan yang disampaikan oleh Dwi Ayu Darmawati, korban penganiayaan George Sugama Halim. Dwi Ayu Darmawati sempat menyampaikan jika tak mendapat gaji selama 3 bulan saat bekerja di Lindayes Patisserie & Coffee. Namun pernyataan Dwi Ayu pun dibantah oleh Linda sebagai pemilik toko. Apa yang disampaikan Dwi Ayu dianggap bohong. Linda mengaku sudah meminta korban untuk datang ke tokonya, namun Ayu menolak dengan alasan tidak diperbolehkan orang tuanya. Itu bohong, Dwi Ayu bilang 3 bulan gaji tak dibayar. Saya sudah suruh dia datang, suruh temui saya, dia tidak mau. Kalau dia benar dia pasti mau dong temui saya. Dia beralasan tidak dibolehkan sama orang tuanya, kata Linda lewat YouTube Intens Investigasi, Rabu, tanggal 18 Desember tahun 2024. Selain itu, adik George juga menegaskan masalah gaji ditahan juga karena ada faktor pekerjaan bukan urusan personal. Untuk yang masalah gaji ditahan itu sebenarnya ada faktor lain yang tidak bisa kita sebutkan karena urusan pekerjaan,
yang pasti alasannya bukan urusan personal, melainkan berkaitan dengan urusan pekerjaan profesional, tegasnya. Diketahui, Ayu baru bekerja di toko roti tersebut selama 5 bulan, namun Ayu mengaku gajinya menunggak 3 bulan. Linda Pancawati, bos toko roti juga membantah isu mengutus pengacara penipu supaya kasus anaknya George Sugama Halim menganiaya karyawati tidak berlanjut. Ia mengaku tidak mengetahui hal tersebut. Bahkan dirinya pun mengaku kaget dengan isu yang beredar. Kita sama sekali tidak tahu. Kita juga kaget, kok bisa, kata Linda lewat YouTube Intens Investigasi, Rabu, tanggal 18 Desember tahun 2024. Menurut Linda, jika merasa ditipu pengacaranya, seharusnya Ayu mengejar pengacara bukan dirinya turut menjadi kena imbas. Kalau merasa ditipu pengacaranya, ya kejar pengacaranya, kenapa kok malah saya? Aneh kan? Mereka yang ambil duit saya yang kena, ujarnya. Kok bisa dia pakai pengacara? Saya sendiri gak pakai pengacara, sambungnya. Sementara adik George menegaskan bahwa pihak keluarganya baru bertemu dengan pengacara Ayu. Sebenarnya kalau dari pihak kita juga baru dengar ceritanya tadi. Karena pada dasarnya kita aja baru ketemu dengan Pak Sudarta itu baru kemarin rekomendasi dari Polres, kata adik George Sugama. Menurutnya, jika pihak keluarganya merekomendasikan salah satu pengacara untuk menjadi pengacara Ayu, kenapa pihaknya baru bertemu kemarin? Sedangkan kalau kita rekomendasikan kuasa hukum yang lain, kenapa kita baru ketemu kemarin sama Pak Sudarta di sini? Jelasnya. Kendati begitu, ia menyarankan Ayu untuk melaporkan ke polisi jika merasa dirugikan nama baiknya. Kalau memang merasa dirugikan secara nama baik, secara material laporkan ke kepolisian, buktinya pun kasus ini diselesaikan, terangnya. Laporkan saja organisasinya, ada ranahnya, biar nanti Dewan Penghormatan yang mengambil tindakan kepada pengacara tersebut, sambungnya. Dwi Ayu Darmawati, korban penganiayaan anak bos toko roti di Jakarta Timur, mengaku sempat mendapat bantuan dari pengacara yang ternyata kiriman ibu pelaku bernama Linda. Ayu bercerita awalnya tak mengetahui bahwa pengacara yang membantunya saat itu adalah pengacara yang berafiliasi dengan pelaku. Pengacara itu, kata Ayu, mengaku berasal dari lembaga bantuan hukum, lebih, yang diutus oleh Polda. Namun, ia tak mengetahui lebih yang dimaksud itu. Setelah mengetahui ternyata pengacara itu dikirim dari pihak pelaku, Ayu pun memutuskan untuk mengganti pengacaranya. Namun, pengacara baru Ayu justru juga tak memberikan jalan terang proses perkara ini. Ayu mengaku orang tuanya harus menjual sepeda motor untuk menyewa pengacara itu. Pengacara itu, kata Ayu, selalu meminta uang. Buntut aksi George Sugama Halim yang diduga menganiaya pegawainya, keluarga kini mengaku mendapat teror dari nomor misterius. Buntut aksi George Sugama Halim yang diduga menganiaya pegawainya, keluarga kini mengaku mendapat teror dari nomor misterius. Ia pun menunjukkan satu bukti chat yang bernada intimidatif terhadap dirinya kepada awak media pada Selasa 18 Desember. Padahal pihak George telah menyerahkan pelaku kepada polisi dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Linda berharap agar kasus ini tidak melebar kemana-mana dan tidak ada lagi upaya intimidasi terhadapnya ataupun keluarganya. Sebelumnya, Dwi Ayu Darmawati, 19, karyawati toko roti di Cakung, menjadi korban penganiayaan oleh anak bos toko roti tersebut, George Sugama Halim. Setelah kasus itu viral, ia lalu ditangkap dan dijadikan tersangka.
Akal bulus pengacara tipu Dwi Ayu Darmawati, pegawai yang jadi korban anak bos toko roti diungkap kuasa hukum baru. Rupanya pengacara itu kerap meminta uang untuk alasan operasional menangani kasus. Namun seiring berjalannya waktu, kasus penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti itu justru mandek, bahkan pelaku George, 35, sempat kabur hingga keluar kota. Awalnya, saat kejadian penganiayaan itu Ayu langsung melapor ke kantor polisi, namun sempat 2 kali ditolak. Setelah itu Ayu pun akhirnya disuruh lapor ke Polres Jakarta Timur. Di awal laporan itu Ayu ternyata diam-diam disiapkan pengacara oleh pihak ibunda pelaku. Namun saat bertemu dengan sang pengacara, Ayu akhirnya tahu kalau itu kiriman dari orang tua pelaku. Namun ia mengaku tak tahu siapa nama pengacaranya saat itu. Akhirnya ibunda Ayu memutuskan untuk ganti pengacara, hingga berakhir justru ditipu. Bahkan ibunya sampai menjual motor untuk membayar sang pengacara. Itu dari pihak pelaku. Dia ngakunya dari LBH, utusan dari Polda. LBH utusan dari Polda. Iya, dia ngakunya. LBH apa? Disebutin aja mungkin. Kurang tahu. Dia ngomongnya itu aja. Oke, ngakui dari LBH ya, tapi Mbak belakangan tahu itu dari pelaku. Gitu. Awalnya nggak tahu. Oke. Terus pas pertemuan di Polres pengen BAP, di situ dia ngasih tahu kalau dia disuruh sama bos saya. Siapa namanya? Absya. Nama pengacaranya? Nama pengacaranya? Enggak. Pengacaranya siapa namanya? Bosnya siapa namanya? Pengacaranya saya nggak tahu namanya. Iya, nama Bosnya, bos Anda siapa? OS toko roti yang anaknya jadi tersangka penganiayaan pegawai rupanya tak membela sang anak. Sang bos justru menyarankan Dwi Ayu Darmawati untuk melaporkan anaknya, George Sugama Halim, 35, ke polisi. Bahkan, usai mengalami penganiayaan, Ayu juga dibawa oleh sang bos ke klinik untuk mengobati lukanya. Ayu juga menjelaskan kalau bosnya juga sempat memberikan pengacara untuk Ayu. Penganiayaan yang dilakukan George terhadap Ayu itu ternyata disaksikan pula oleh sang bos. Bahkan ayah George yang menyarankan Ayu untuk melaporkan anaknya ke polisi. Setelah itu Ayu langsung melaporkan penganiayaan itu ke Polsek Rawamangun, kemudian ke Polsek Cakung, hingga akhirnya ke Polres Jakarta Timur. Di awal penanganan kasus, Ayu bahkan disiapkan pengacara oleh ibunda George. Saya sempat dikirimin pengacara dari pihak pelaku. Tapi awalnya saya gak tahu kalau itu dari pihak pelaku. Dia ngakunya dari lebih, utusan dari Polda, ungkap Ayu. Namun saat bertemu dengan sang pengacara, Ayu akhirnya tahu kalau itu dari pihak pelaku. Terungkap besaran gaji karyawan yang disiksa anak bos toko roti di Cakung, Jakarta. Walau gajinya kecil, tapi ternyata anak bos toko roti itu masih tak mampu membayarnya. Dwi Ayu Darmawati menjadi korban kekerasan yang dilakukan anak bos toko roti, George Sugama Halim. Ayu menjadi korban George di toko roti Lindayes Patisserie & Cafe, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur. George Sugama Halim merupakan kepala cabang di toko tersebut. Sedangkan Dwi Ayu Darmawati baru 5 bulan bekerja. Selama bekerja ia digaji rendah. 5 bulan, gajinya 2,1 juta rupiah, kata Ayu. Walau gaji kecil, tapi Ayu mengaku George Sugama Halim justru belum memberikan gajinya tersebut. Gaji bulan Oktober belum dibayarkannya,
kata kuasa hukum Ayu, Jainuddin. Ia pun meminta agar perusahaan segera mengeluarkan gaji Ayu. Kepala bos pemilik bos roti ini tolong dibayarkan, karena itu akan menimbulkan perkara baru, kata Jainuddin. Meski gajinya kecil, tapi Ayu kerap kali menerima perlakuan kasar dari George Suguma Halim. Lempar tempat solasi dilempar ke kaki, sama dilempar meja tapi gak kena. Untungnya dilerai sama teman saya. Yang lainnya cuma omongan aja, kata Dwi Ayu Darmawati. Puncaknya 17 Oktober 2024 lalu, George Suguma Halim baru datang dan memesan makanan lewat ojek online. Setelah makanan datang, ia menyuruh Ayu membawakannya ke kamar pribadi, tapi ditolak. Bukan hanya itu saja, George Suguma Halim juga menghina Dwi Ayu Darmawati. Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman langsung bisa membaca terkait isu yang muncul bahwa George Sugama Halim mengidap gangguan mental. Seperti diketahui, George adalah anak bos toko kue Lindayes yang menganiaya dan menghina pegawainya, Dwi Ayu Darmawati. Isu George idap gangguan mental sendiri dimunculkan oleh akun Instagram Lindayes, yang merupakan bisnis keluarga tersangka. Habibur Rahman meminta agar hal tersebut tidak menjadi alasan pemaaf terhadap George yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Terlebih, merujuk pasal 44 KUHP, orang dengan gangguan jiwa, ODGJ, bisa saja lepas dari hukum karena dianggap tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini disampaikan saat rapat dengar pendapat, RDP, yang diantaranya diikuti Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nikolas Ari Lilipali, dan korban Dwi Ayu Darmawati. Jadi begini Pak Kapolres, jangan sampai itu nanti diarahkan menjadi alasan pemaaf ketidaknormalan dia dalam konteks kemanusiaan memang begitu tega, kata Habibur Rahman, Selasa, 17 Desember 2024. Menurutnya tindakan George melempar patung, kursi, mesin edisi, dan loyang kue hingga Dwi mengalami pendarahan di kepala dan memar di sekujur tubuh sudah terlampau tega. Komisi 3 DPR RI juga meyakini bahwa secara hukum George yang dijerat pasal 351 ayat 1, dan atau pasal 351 ayat 2 KUHP dapat mempertanggungjawabkan secara hukum. Melempar perempuan dengan alat-alat sebesar itu memang nggak masuk nalar. Tapi dalam konteks hukum saya sangat yakin orang ini bisa bertanggung jawab secara hukum, ujarnya. Habibur Rahman juga meminta Kombes Nikolas Ari Lilipali agar selama masa penahanan terhadap George di Mapolres Metro Jakarta Timur tidak ada perlakuan khusus diberikan. George ditahan terhitung Senin, 17 Desember 2024, atau bersamaan saat dia ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan oleh penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Minta tolong diperlakukan sebagaimana tahanan yang lain. Ditahan ya kan Pak sekarang? Iya, ditahan sebagaimana tahanan lain, jangan ada keistimewaan apapun kepada orang ini, itu turnya. Seorang wanita berinisial D, 19, pegawai toko roti di Cakung, Jakarta Timur, menjadi korban penganiayaan anak majikannya.
Pelaku penganiayaan bernama George Sugama Halim. Kasus penganiayaan terjadi Kamis 17 Oktober. D mengaku telah berhenti bekerja di toko roti tersebut, namun pemilik toko roti belum membayarkan gajinya. Menurut D, sejumlah karyawan lain juga dipersulit ketika meminta gajinya dibayarkan. Akibat penganiayaan yang dialaminya, D mengalami pendarahan, memar di tangan, kaki, paha, dan pinggang. Ia juga masih trauma dan terus memikirkan kasus penganiayaan yang dialami. Saat buat laporan, D sudah lakukan visum di RS Polri Kramat Jati dan menyerahkan video aksi penganiayaan, namun D mengaku dapat ancaman saat buat laporan. Bos toko roti Lindayas Patisserie & Coffee membantah beberapa pernyataan yang disampaikan oleh Dwi Ayu Darmawati, korban penganiayaan George Sugama Halim. Dwi Ayu Darmawati sempat menyampaikan jika tak mendapat gaji selama 3 bulan saat bekerja di Lindayas Patisserie & Coffee. Namun pernyataan Dwi Ayu pun dibantah oleh Linda sebagai pemilik toko. Apa yang disampaikan Dwi Ayu dianggap bohong. Linda mengaku sudah meminta korban untuk datang ke tokonya, namun Ayu menolak dengan alasan tidak diperbolehkan orang tuanya. Itu bohong, Dwi Ayu bilang 3 bulan gaji tak dibayar. Saya sudah suruh dia datang, suruh temui saya, dia tidak mau. Kalau dia benar dia pasti mau dong temui saya. Dia beralasan tidak dibolehkan sama orang tuanya, kata Linda lewat YouTube Intens Investigasi, Rabu, tanggal 18 Desember tahun 2024. Selain itu, adik George juga menegaskan masalah gaji ditahan juga karena ada faktor pekerjaan bukan urusan personal. Untuk yang masalah gaji ditahan itu sebenarnya ada faktor lain yang tidak bisa kita sebutkan karena urusan pekerjaan. Yang pasti alasannya bukan urusan personal, melainkan berkaitan dengan urusan pekerjaan profesional, tegasnya. Diketahui, Ayu baru bekerja di toko roti tersebut selama 5 bulan, namun Ayu mengaku gajinya menunggak 3 bulan. Linda Pancawati, bos toko roti, juga membantah isu mengutus pengacara penipu supaya kasus anaknya George Sugama Halim menganiaya karyawati tidak berlanjut. Ia mengaku tidak mengetahui hal tersebut. Bahkan dirinya pun mengaku kaget dengan isu yang beredar. Kita sama sekali tidak tahu. Kita juga kaget, kok bisa, kata Linda lewat YouTube Intens Investigasi, Rabu, tanggal 18 Desember tahun 2024. Menurut Linda, jika merasa ditipu pengacaranya, seharusnya Ayu mengejar pengacara bukan dirinya turut menjadi kena imbas. Kalau merasa ditipu pengacaranya, ya kejar pengacaranya, kenapa kok malah saya? Aneh kan? Mereka yang ambil duit saya yang kena, ujarnya. Kok bisa dia pakai pengacara? Saya sendiri gak pakai pengacara, sambungnya. Sementara adik George menegaskan bahwa pihak keluarganya baru bertemu dengan pengacara Ayu. Sebenarnya kalau dari pihak kita juga baru dengar ceritanya tadi. Karena pada dasarnya kita aja baru ketemu dengan Pak Sudarta itu baru kemarin rekomendasi dari Polres, kata adik George Sugama. Menurutnya, jika pihak keluarganya merekomendasikan salah satu pengacara untuk menjadi pengacara Ayu, kenapa pihaknya baru bertemu kemarin? Sedangkan kalau kita rekomendasikan kuasa hukum yang lain, kenapa kita baru ketemu kemarin sama Pak Sudarta di sini? Jelasnya. Kendati begitu, ia menyarankan Ayu untuk melaporkan ke polisi jika merasa dirugikan nama baiknya. Kalau memang merasa dirugikan secara nama baik, secara material laporkan ke kepolisian, buktinya pun kasus ini diselesaikan, terangnya. Laporkan saja organisasinya, ada ranahnya, biar nanti Dewan Penghormatan yang mengambil tindakan kepada pengacara tersebut, sambungnya. Dwi Ayu Darmawati, korban penganiayaan anak bos toko roti di Jakarta Timur, mengaku sempat mendapat bantuan dari pengacara yang ternyata kiriman ibu pelaku bernama Linda. Ayu bercerita awalnya tak mengetahui bahwa pengacara yang membantunya saat itu adalah pengacara yang berafiliasi dengan pelaku. Pengacara itu, kata Ayu, mengaku berasal dari lembaga bantuan hukum, lebih, yang diutus oleh Polda. Namun, ia tak mengetahui lebih yang dimaksud itu. Setelah mengetahui ternyata pengacara itu dikirim dari pihak pelaku, Ayu pun memutuskan untuk mengganti pengacaranya. Namun,
Pengacara baru Ayu justru juga tak memberikan jalan terang proses perkara ini. Ayu mengaku orang tuanya harus menjual sepeda motor untuk menyewa pengacara itu. Pengacara itu, kata Ayu, selalu meminta uang. Buntut aksi George Sugama Halim yang diduga menganiaya pegawainya, keluarga kini mengaku mendapat teror dari nomor misterius. Buntut aksi George Sugama Halim yang diduga menganiaya pegawainya, keluarga kini mengaku mendapat teror dari nomor misterius. Ia pun menunjukkan satu bukti chat yang bernada intimidatif terhadap dirinya kepada awak media pada Selasa 18 Desember. Padahal pihak George telah menyerahkan pelaku kepada polisi dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Linda berharap agar kasus ini tidak melebar kemana-mana dan tidak ada lagi upaya intimidasi terhadapnya ataupun keluarganya. Sebelumnya, Dwi Ayu Darmawati, 19, karyawati toko roti di Cakung menjadi korban penganiayaan oleh anak bos toko roti tersebut, George Sugama Halim. Setelah kasus itu viral, ia lalu ditangkap dan dijadikan tersangka. Akal bulus pengacara tipu Dwi Ayu Darmawati, pegawai yang jadi korban anak bos toko roti diungkap kuasa hukum baru. Rupanya pengacara itu kerap meminta uang untuk alasan operasional menangani kasus. Namun seiring berjalannya waktu, kasus penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti itu justru mandek, bahkan pelaku George, 35, sempat kabur hingga keluar kota. Awalnya, saat kejadian penganiayaan itu Ayu langsung melapor ke kantor polisi, namun sempat 2 kali ditolak. Setelah itu Ayu pun akhirnya disuruh lapor ke Polres Jakarta Timur. Di awal laporan itu Ayu ternyata diam-diam disiapkan pengacara oleh pihak ibunda pelaku. Namun saat bertemu dengan sang pengacara, Ayu akhirnya tahu kalau itu kiriman dari orang tua pelaku. Namun ia mengaku tak tahu siapa nama pengacaranya saat itu. Akhirnya ibunda Ayu memutuskan untuk ganti pengacara, hingga berakhir justru ditipu. Bahkan ibunya sampai menjual motor untuk membayar sang pengacara. Itu dari pihak pelaku. Dia ngakunya dari LBH, utusan dari Polda. Oh, LBH utusan dari Polda. Iya, dia ngakunya. LBH apa? Disebutin aja mungkin. Kurang tahu. Dia ngomong itu aja. Oke, ngakui dari LBH ya, tapi Mbak belakangan tahu itu dari pelaku. Gitu. Awalnya nggak tahu. Oke. Terus pas pertemuan di Polres pengen BAP, di situ dia ngasih tahu kalau dia disuruh sama bos saya. Siapa namanya? Absya. Nama pengacaranya. Nama pengacaranya? Enggak. Pengacaranya siapa namanya? Bosnya siapa namanya? Pengacaranya saya nggak tahu namanya. Iya, nama Bosnya, bos Anda siapa? OS toko roti yang anaknya jadi tersangka penganiayaan pegawai rupanya tak membela sang anak. Sang bos justru menyarankan Dwi Ayu Darmawati untuk melaporkan anaknya, George Sugama Halim, 35, ke polisi. Bahkan, usai mengalami penganiayaan, Ayu juga dibawa oleh sang bos ke klinik untuk mengobati lukanya.
Ayu juga menjelaskan kalau bosnya juga sempat memberikan pengacara untuk Ayu. Penganiayaan yang dilakukan George terhadap Ayu itu ternyata disaksikan pula oleh sang bos. Bahkan ayah George yang menyarankan Ayu untuk melaporkan anaknya ke polisi. Setelah itu Ayu langsung melaporkan penganiayaan itu ke Polsek Rawamangun, kemudian ke Polsek Cakung, hingga akhirnya ke Polres Jakarta Timur. Di awal penanganan kasus, Ayu bahkan disiapkan pengacara oleh ibunda George. Saya sempat dikirimin pengacara dari pihak pelaku. Tapi awalnya saya gak tahu kalau itu dari pihak pelaku. Dia ngakunya dari lebih, utusan dari Polda, ungkap Ayu. Namun saat bertemu dengan sang pengacara, Ayu akhirnya tahu kalau itu dari pihak pelaku.